Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Wulandari Fadilah dari kelas 5C dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Syafira, yang kedua ada Tirta Hefada, yang ketiga ada Wulandari Fadilah, yang keempat ada Muhammad Sani, yang kelima ada Muhammad Dafi, dan yang keenam ada Naufal Marwan. Dari kelompok 2 ini menganalisis studi kelayakan pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto dan menatar belakangi dari Kota Denpasar, Bali. Dari Kota Denpasar, Bali merupakan ibu kota provinsi Bali yang terletak di Indonesia. Kota Denpasar adalah kota terbesar yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara, serta Kota Denpasar ini menempati urutan kedua terbesar di Indonesia bagian timur. Dari pemerintahan Kota Denpasar sendiri memiliki aset lahan yang mempunyai potensi besar, terkhususnya untuk pusat perbelanjaan yang dimana harus diamati dan ditinjau lebih mendalam lagi apakah memang lahan tersebut memiliki potensi yang besar atau tidak. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya itu ada apakah pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto ini layak untuk dilaksanakan atau tidak. Dan yang kedua ada apakah dalam menggunakan metode perhitungan ini dapat melihat proyek ini layak dilaksanakan atau tidak. Untuk tujuannya itu untuk mengetahui apakah pembangunan pusat perbelanjaan ini layak dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya ada tinjauan teori dan ada investasi yang dimana investasi ini merupakan penanaman modal yang dipakai dalam proses produksi untuk memperoleh keuntungan suatu perusahaan. Selanjutnya ada studi kelayakan bisnis. Untuk studi kelayakan bisnis ini merupakan penelitian tentang penilaian atau evaluasi dapat atau tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Tentu saja semakin besar proyek yang akan dijalankan, semakin luas dampak yang terjadi. Dampak ini dapat berupa dampak sosial maupun dampak ekonomi. Dari studi kelayakan bisnis ini, ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk aspek pasar ini, aspek yang sangat diperlukan untuk dikaji oleh investor dalam memberikan dananya atau perusahaan agar dapat meningkatkan laba perusahaan, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada aspek ini. Selanjutnya ada aspek keuangan. Untuk aspek keuangan ini, kita bisa mengetahui seberapa besar pendapatan dan biaya dikeluarkan serta tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasannya ini ada analisis aspek ekonomi. Untuk analisis aspek ekonominya itu berdasarkan asumsi sebagai berikut. Ada dana investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan Cokro Aminoto. Dan umur ekonomis pembangunannya adalah 20 tahun tergantung jangka waktu kolaborasi antara otoritas publik dan pihak ketiga yang telah disepakati. Selanjutnya ada tingkat bunga, selanjutnya ada dana asal analisis sebesar 14,75% per tahun, ada sewa gubuk dan tanah meningkat, dan ada biaya operasional meningkat dengan sebesar 5%. Dan di sini ada tabel biaya perencanaan pihak ketiga. Dari biaya perencanaan dan pemantauan yang dikeluarkan selama tahap pemerencanaan dan pemantauan pembangunan, ada perkiraan sebesar 3,33% dari biaya konstruksi, dan pembiayaan mencakup perencanaan 1,75%. Untuk pemantauannya ini terdapat 0,27%, dan untuk administrasinya ini 0,31%. Selanjutnya di sini ada perkiraan biaya operasional dalam rupiah. Di sini ada tabelnya yang di mana biaya operasional ini diperkirakan sebesar 583.900.000 pada awal operasi dan diperkirakan akan meningkat. Untuk total pendapatan sebelumnya dari pusat perbelanjaan Cokro Aminoto adalah 36.038.400 yang tidak termasuk penyusutan aset tetap. Selanjutnya di sini ada perkiraan pendapatan dalam rupiah. Untuk total pendapatannya itu ada memenuhi basement, stand food court, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Untuk perkiraan laba setelah pajaknya itu di sini ada tabelnya dan analisis laba pasar setelah pajak Cokro Aminoto, yakni selisihnya antara biaya operasional dan laba dengan biaya tetap. Selanjutnya,
Ada penilaian kelayakan dengan Accounting Rate of Return atau ARR, yang di mana berdasarkan perhitungannya, dengan menggunakan metode ARR diperoleh hasil 50,71% dan nilai keuntungan yang dibutuhkannya sebesar 14,75%. Dan berdasarkan hasil tersebut, pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto ini dianggap layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada penilaian kelayakan dengan payback period. Untuk ini kan sisanya tidak dapat dikurangi dengan operasional cash flow. Selanjutnya ada hasil yang diperoleh dari perhitungan payback period yang diperoleh selama 4 tahun. Dengan demikian, hasil lebih kecil dari umur investasi, dan semua investasi pada pusat perbelanjaan Cokro Aminoto diharapkan kembali dalam jangka waktu 4 tahun. Dan di sini ada penilaian kelayakan dengan menggunakan NPV. Untuk metode perhitungan NPV dengan menggunakan formula itu, NPV sama dengan PV cash flow atau dikurangi investasi. Untuk hasilnya itu pada NPV ini keterangannya lebih besar daripada 0 dan layak. Jadi untuk hasil NPV ini hasilnya positif dan layak dilaksanakan. Selanjutnya ada penilaian kelayakan dengan profitability index. Untuk hasil yang diperoleh ini dari perhitungan dengan menggunakan metode profitability index, didapat indeks sebesar 1,79 atau lebih besar dari 1, dan dapat dikatakan pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto yang dilakukan oleh para investor sudah layak untuk dilaksanakan. Dan selanjutnya di sini ada kontribusi terhadap pemerintahan kota Denpasar. Untuk kontribusi yang didapatkan dari pembangunan pusat perbelanjaan, yaitu terdapat pengalokasikan data sebesar 35% pada pendapat asli daerah dari hasil pendapatan pasar untuk jangka waktu proyek 20 tahun. Dan 20 tahun kemudian, pada pasar akan mengambil kendala penuh atas pengelola tersebut. Sehingga kontribusi ini terhadap PAD akan bergantung pada pendapatan yang dihasilkan setelah pada pasar mengelola gedung perbelanjaan Cokro Aminoto. Nah, untuk kesimpulan studi kasus ini adalah mengacu terhadap hasil dalam mengelola dan menganalisis yang memperoleh. Yang pertama ada berdasarkan perhitungannya menggunakan metode ARR diperoleh hasil 50,71%, sedangkan tingkat keuntungannya yang dibutuhkan sebesar 14,75%, yang berarti berdasarkan hasil tersebut pembangunan pusat perbelanjaan Cokro Aminoto dianggap layak untuk dilaksanakan. Dan selanjutnya untuk hasil yang diperoleh dari perhitungan PP diperoleh 44 tahun. Dengan demikian hasilnya itu kan lebih kecil dari umur investasi. Nah, semua investasi pada pusat perbelanjaan Cokro Aminoto ini diharapkan kembali dalam jangka waktu 4 tahun. Untuk mengacu terhadap hasil hitung NPV sudah dilakukan nilainya yaitu positif. Hasil dari yang diperoleh untuk perhitungan dan menggunakan metode profitability index didapat sebesar 1,79% atau lebih besar dari 1. Untuk kontribusi yang didapatkan dari pembangunan pusat perbelanjaan yaitu terdapat pengalokasikan data sebesar 35% pada pendapatan asli daerah ini hasil pendapatan pasar untuk jangka waktu proyek 20 tahun. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, dari Wulandari Fadila, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.